Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proyek akhir mata kuliah Keamanan dan Jaminan Informasi. Sebelum kami memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada yang terhormat Bapak Prajanto Wahyu Adi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Andre Vitara dengan NIM tertera, Fikri Baswara Nawari dengan NIM tertera, Firdaus Raffi Faizani dengan NIM tertera, Rizky Ahmad Fareza dengan NIM tertera, dan yang terakhir ada Victoria Kristiansyah Putra dengan NIM tertera. Yang pertama ada algoritma. Di sini kelompok kami menggunakan algoritma Wegener-Cipher, yaitu dalam kriptografi sandi atau cipher adalah algoritma untuk melakukan enkripsi atau dekripsi, serangkaian langkah yang terdefinisi dengan baik yang dapat diikuti sebagai prosedur. Istilah alternatif yang kurang umum adalah penyandian. Encipher atau encode mengubah informasi menjadi cipher atau kode. Dalam bahasa umum, kata sandi identik dengan kode, karena keduanya merupakan rangkaian langkah yang mengenkripsi pesan. Namun, konsepnya berbeda dalam kriptografi, terutama kriptografi klasik. Kode umumnya menggantikan string dengan panjang karakter yang berbeda dalam keluaran, sedangkan cipher umumnya menggantikan jumlah karakter yang sama sebagai masukan. Ada pengecualian dan beberapa sistem pengkodean mungkin menggunakan sedikit lebih banyak atau lebih sedikit karakter pada output dengan nomor yang dimasukkan. Ini mirip dengan Caesar cipher. Dalam sandi Caesar, setiap huruf alfabet digeser di beberapa tempat. Misalnya, pada kode Caesar shift 3, A menjadi D, B menjadi E, Y menjadi B, dan seterusnya. Sandi Wigner memiliki beberapa sandi Caesar berturut-turut dengan nilai pergeseran yang berbeda. Untuk enkripsi, tabel abjad dapat digunakan. Disebut tabula recta. Kotak Wigner atau tabel Wigner ini memiliki alfabet yang ditulis 26 kali dalam baris yang berbeda. Setiap alfabet bergeser secara siklis ke kiri dibandingkan dengan alfabet sebelumnya. Sesuai dengan 26 kemungkinan sandi Caesar, pada titik berbeda dalam proses enkripsi, pembuat enkode menggunakan alfabet yang berbeda dari salah satu baris. Alfabet yang digunakan untuk setiap poin tergantung pada kata kunci yang diulang. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembangkitan kunci. Pada algoritma kami yaitu algoritma Wegener-Cipher, kami pertama-tama menentukan sebuah kata yang akan diubah menjadi list huruf-huruf untuk dijadikan kunci awal. Lalu kemudian kami ubah huruf-huruf pada list tersebut menjadi bilangan ASCII lowercase, yang pada akhirnya bilangan tersebut kami tambahkan angka 69. Sebagai contoh yaitu bilangan ASCII lowercase dari huruf A adalah 0 lalu ditambah 69, maka angkanya menjadi 69. Urutan angka-angka tersebut disebut kunci numerik. Oke, selanjutnya yaitu proses enkripsi. Dalam mengenkripsi suatu teks, algoritma Wegener-Cipher menggunakan tabel Wegener. Metode ini melakukan penyandian dengan tabel dengan huruf alfabet yang terurut secara diagonal. Dalam melakukan proses enkripsi, harus menggunakan rumus yang memang berlaku di dalam Wegener-Cipher. Adapun rumus matematis penggunaan Wegener-Cipher yaitu CI sama dengan dalam kurung PI plus KI mod 26 atau CI sama dengan dalam kurung PI plus KI mod 256, di mana CI merupakan ciphertext, PI merupakan plaintext, dan KI adalah kunci. Kemudian selanjutnya yaitu proses dekripsi. Pada proses dekripsi hanya berbeda sedikit dengan proses enkripsinya, yaitu pada rumusnya, yaitu ketika mencari PI-nya, kemudian yang
CI tadi dikurangi oleh KI. Jadi rumusnya menjadi PI sama dengan dalam kurung CI dikurangi KI mod 26 atau PI sama dengan CI dikurangi KI mod 256, di mana CI ciphertext, PI plaintext, dan KI kunci. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperjelaskan mengenai implementasinya. Yang pertama ada enkripsi. Untuk langkah awalnya, yang pertama kita buat list kosong dengan nama ciphertext. Kemudian baca plaintext yang berupa list. Lalu yang ketiga, lakukan perulangan untuk setiap huruf di dalam list plaintext, di mana akan melakukan perintah 4 sampai dengan 6. Yang kemudian nomor 4, baca list hypertext, lalu deklarasikan hypertext index. Yang keenam, hitung hypertext index dengan pertama-tama ubah huruf yang ada di plaintext sesuai dengan perulangan menjadi angka. Lalu kita tambahkan dengan angka dari urutan list kunci numerik sesuai nilai perulangan yang telah dimodulo dengan panjang list kunci numerik. Lalu kita modulo hasil dari penjumlahan tersebut dengan 26. Kemudian kita ubah hypertext index yang dihasilkan lalu menjadi angka. Yang terakhir, masukkan huruf pada hypertext index ke dalam list hypertext. Kemudian proses dekripsi. Yang pertama, buat list kosong dengan nama restored text. Baca hypertext yang berupa list, kemudian lakukan perulangan untuk setiap huruf di dalam list hypertext, di mana akan melakukan perintah 4 sampai dengan 6. Yang keempat, ubah hypertext ke angka, kemudian kurangi angka hypertext dengan angka dari urutan list kunci numerik sesuai nilai perulangan yang telah dimodulo dengan panjang list kunci numerik. Kemudian lalu angka di hypertext yang dihasilkan akan ditambah 26 atau dikurangi 26, tergantung besarnya apakah kurang dari 0 atau lebih dari 25. Kemudian ubah hypertext kembali ke huruf, dan yang terakhir masukkan huruf tersebut ke list restored text. Baik, yang selanjutnya adalah percobaan dari metode ini. Saya minta kontrol. Baik, pada percobaan ini kami menggunakan dua source code, yaitu yang pertama Commons dan yang kedua proyek, di mana dalam Commons ini kita mengumpulkan semua fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan di dalam proyek. Fungsi yang pertama adalah preprocessing. Preprocessing ini berguna untuk mengubah dari pesan, yang dimana pesan itu mungkin masih di dalamnya terdapat spasi atau simbol-simbol, maka kami hilangkan dengan preprocessing. Dan selanjutnya adalah letters of plain text, di mana plain text yang awalnya merupakan sebuah string akan kami ubah menjadi sebuah list. Selanjutnya adalah letter to number, yaitu mengubah huruf dari plain text atau dari list plain text menjadi angka ASCII lowercase. Dan yang berikutnya adalah number to letter, di mana angka ASCII lowercase tadi akan dikembalikan menjadi huruf. Dan yang terakhir adalah modulo, di mana ini akan mengecek apakah hasil dari ASCII lowercase tadi lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 25. Jika lebih kecil dari 0, maka nilainya akan ditambah 26. Dan jika lebih besar dari 25, maka nilainya akan dikurangi 26. Selanjutnya, untuk pada source code proyek di Jupyter Notebook, pertama-tama kita mendeklarasikan sebuah pesan, di mana isinya adalah KJI spasi GG dengan KJI menggunakan huruf kapital dan G pertama menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita deklarasikan kuncinya, yaitu string undip. Selanjutnya kita import commons untuk memasukkan fungsi-fungsi dari file commons. Lalu kita update pesan dengan menggunakan fungsi preprocessing, di mana
pesan yang tadinya terdapat huruf kapital dan juga spasi berubah menjadi huruf kecil semua dan spasinya hilang. Selanjutnya kita deklarasikan plain text, di mana plain text ini merupakan sebuah list huruf dari pesan yang dapat kita lihat di sini, yaitu KJIGEGE. Selanjutnya kita akan membuat kunci numeriknya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengubah kunci, yaitu undip tadi menjadi sebuah list huruf, lalu dilakukan perulangan, di mana huruf-huruf dari undip diubah menjadi angka ASCII dan ditambahkan 69, lalu dimasukkan kepada list key numerik. Seperti yang dapat kita lihat, yang di atas ini merupakan list huruf dari kunci dan yang di bawah adalah list dari kunci numerik yang berupa angka. Selanjutnya kita akan melakukan proses enkripsi. Pertama-tama kita deklarasikan ciphertext, lalu kita lakukan perulangan dari I, di mana I adalah dari 0 sampai panjang dari list plaintext yang seperti kita ketahui panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali, berarti akan dilakukan perulangan dari 0 sampai 7. Dari ciphertext ini kita akan mengubah huruf dari plaintext tadi menjadi angka, lalu kita lakukan perhitungan dengan kunci numerik, lalu kita ubah lagi menjadi huruf yang nantinya kita akan masukkan ke dalam list ciphertext. Dari list ciphertext yang telah dibuat, kita mendapatkan ciphertext ini, VNCFKRI, jauh sekali dari KJIGG. Selanjutnya kita akan melakukan tes dekripsi. Pertama-tama kita membuat list restore tag untuk menjadi tempat penyimpanan. Apakah nanti kita bandingkan dengan plain text, apakah hasilnya sama. Lalu kita lakukan perulangan pada ciphertext, di mana ciphertext akan kita lakukan penghitungan kembali menggunakan key numerik. Selanjutnya kita lakukan modulo menggunakan fungsi modulo, lalu kita ubah lagi menjadi huruf. Angka tersebut menjadi huruf, lalu kita masukkan ke dalam list restore text. Selanjutnya dapat kita lihat jika kita print, isi dari restore text akan sama dengan plain text, yaitu KJIGG yang telah di preproses. Oke, selanjutnya untuk pengetesan pola, kita coba menggunakan sun, yaitu plus XX. Kalau kita jalankan plain text-nya XXXX, kita dapatkan gunakan key undip, kita dapatkan kunci yang seperti ini di numeriknya, dan dapat dilihat di sini bahwa ciphertext atau teks XXX yang telah dienkripsi terlihat sebenarnya memiliki sebuah pola, yaitu IBRWD, di mana akan dilakukan perulangan terus-menerus. IBRWD, IBRW, dan selanjutnya akan jadi D. Namun, walaupun begitu akan tetap bisa dilakukan dekripsi, dikarenakan hasil dari restore tag ini juga sama dengan plain text. Selanjutnya untuk uji refleksi kunci, kita gunakan string kosong. Jika kita mencoba untuk enkripsi string kosong, maka ciphertext-nya yang kita dapatkan juga berupa list kosong, yang dimana artinya hasilnya tetap kosong. Jadi tidak ada penambahan karakter atau apapun jika hasil yang dimasukkan kosong. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Reza.
Baik, terima kasih Saudara Fido. Kita kembali lagi ke slide. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.